Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yamin dari kelas MKOM 39A. Yang saya hormati Bapak Dr. Yuhandri Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah sistem terdistribusi. Dan selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan video demo dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem terdistribusi yang membahas terkait dengan penerapan web service. Ini adalah skema sederhana yang telah saya buat untuk proyek kali ini. Di sini saya sudah membuat 3 buah aplikasi. Yang pertama itu aplikasi untuk backend-nya, saya menggunakan CodeIgniter versi 4 sebagai REST API di sini. Dan untuk REST API ini saya simpan di hosting VPS ya, di online. Kemudian untuk aplikasi klien dan satu lagi aplikasi untuk pembayaran nanti ketika si user transaksi. Jadi total ada 3 buah aplikasi yang sudah saya buat di sini. Yang 2 aplikasinya saya simpan di local development servernya, dan satunya sebagai REST API-nya saya simpan di VPS atau online. Baik, sebelum itu saya ingin menunjukkan terlebih dahulu, ini adalah database yang saya gunakan. Terdapat 3 buah tabel di sini. Oh ya, sebelum itu untuk studi kasusnya saya membuat program untuk layanan kursus online. Jadi nanti ada user yang bertindak sebagai orang yang menjual kelas gitu ya, menjual materi. Kemudian ada user yang bertindak sebagai orang yang akan mengikuti kelas yang sudah ditawarkan user sebelumnya. Kemudian untuk membuka supaya materi itu dapat diakses, si user terlebih dahulu harus melakukan pembayaran. Untuk melakukan pembayarannya menggunakan aplikasi pembayaran yang satunya lagi. Oke, itu tadi sekilas terkait dengan studi kasusnya. Nah, ini adalah database yang saya gunakan. Terdapat 3 buah tabel di sini. Ada tabel course, kemudian transaksi untuk menampung transaksinya, dan ini ada tabel user untuk digunakan untuk login. Dan ini adalah aplikasi backend-nya atau REST API-nya. Terdapat beberapa endpoint yang sudah dibuat di sini, dapat diakses melalui dev.mt-cantung.sc.id/API. Untuk endpoint user menggunakan HTTP request method get, itu dapat dilihat diakses di sini. Ini karena datanya masih kosong. Kemudian ada lagi endpoint untuk manajemen course-nya. Di sini data kursusnya tersimpan nanti, dan ini nanti akan dikembalikan dalam bentuk format JavaScript Object Notation, atau sering disebut itu JSON ya. Format JSON akan dikembalikan di sini dan dikonsumsi nanti di bagian kliennya. Itu untuk endpoint yang kedua. Yang ketiga ada transaksinya. Di sini akan tampil nanti. Jika ingin melihat transaksi berdasarkan ID, bisa juga diakses di sini. Ini karena datanya belum ada, maka dia mengembalikan pesan error. Kemudian ada satu lagi untuk payment-nya. Untuk pembayaran nanti. Ini karena datanya masih kosong. Nah, seperti ini dia. Jadi ada 4 endpoint yang sudah saya buat. Nah, itu sekilas terkait dengan REST API-nya. Selanjutnya saya akan kembali ke aplikasi klien. Di sini saya sudah membukanya. Saya menyimpan di localhost MCOM sister REST API client. Dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi kliennya atau front end-nya. Yang aplikasi ini menggunakan data yang disediakan oleh REST API yang sudah dibuat sebelumnya.
dan ini halaman utamanya. Scroll ke bawah. Nah, di sini karena datanya masih kosong, ini datanya ditarik dari data REST API. Nanti kita akan coba lihat. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mendaftarkan satu akun untuk yang bertindak sebagai penyedia jasa kursusnya. Saya contoh di sini, saya buat nama saya Abdul Yamin, kemudian emailnya yamin@gmail.com, password 12345, kemudian konfirmasi password 12345. Lalu saya klik register. Nah, pada saat submit, klik tombol register ini, aplikasi front-end ini akan request data ke back-end yang telah dibuat REST-nya, request menggunakan function PHP CURL ya. CURL nanti akan dikirim datanya, lalu di-get, lalu dicek dengan menggunakan validasi yang sudah dibuat di aplikasi REST API-nya. Jika valid, dia akan masuk ke halaman si user. Maksud saya, jika lolos validasi, datanya akan tersimpan. Jika tidak, misalnya emailnya ada yang salah, atau tidak valid, atau sudah terdaftar, maka dia mengembalikan pesan error. Pada saat saya klik register, di sini berhasil membuat akun. Oke, oh ya, sebelumnya untuk terhubung ke REST API-nya, saya sudah melakukan konfigurasi di sini. Ini aplikasi REST API saya. Maksud saya aplikasi untuk kliennya. Saya buka di .env di sini, saya sudah terhubung ke URL API-nya. Nah, kemudian sebelum itu, supaya fungsi-fungsi yang ada di dalam program ini dapat digunakan, cukup memanggil URL API yang ada di .env. Tapi sebelum itu, saya sudah membuat fungsi khusus helper untuk menggunakan si URL untuk request ke aplikasi REST servernya. Nah, ini adalah fungsi CURL-nya untuk request data di aplikasi klien. Oke, saya lanjutkan. Setelah berhasil mendaftar tadi, kemudian saya mencoba untuk login. Emailnya yamin@gmail.com, kemudian passwordnya 12345, lalu saya klik login. Nah, pada saat klik submit tadi, dia akan cek data kepada REST servernya berdasarkan ID yang telah terdaftar. Oh ya, sebelum itu saya ingin mengecek untuk endpoint user, apakah datanya sudah masuk apa belum. Saya cek. Nah, di sini ada ya data yang sudah didaftarkan tadi dalam format JSON. Oke, saya lanjutkan untuk login. Nah, ini adalah aplikasi untuk front end-nya. Untuk di sini, untuk menampilkan data list course-nya atau data kelas yang akan diorder oleh si user, dia mengakses endpoint API/course. Kemudian untuk menambahkan data kursusnya, bisa pergi ke menu My Course. Di sini saya mendemokan user yang bertindak sebagai orang yang menjual jasanya, menjual kelasnya gitu ya. Sini saya membuat contoh untuk judul kursusnya itu belajar sistem terdistribusi sangat menyenangkan. Maaf, ada yang typo. Oke. Ini saya buat contoh saja. Kemudian untuk harganya saya buat 250.000. Lalu saya save. Ini juga akan mengirim HTTP request method post ya ke dalam
REST API-nya untuk ditekani dan disimpan. Nah, ini sudah masuk datanya. Kalau kita cek di endpoint course, harusnya bertambah 1. Ya, betul, datanya sudah masuk dan dikembalikan dalam bentuk format JSON. Kalau kita lihat juga di database-nya, di sini juga masuk 1 buah user dan course masuk 1 dan transaksi masih kosong. Kita coba melakukan transaksi. Ini akan saya log out terlebih dahulu, lalu saya mendaftarkan 1 buah user baru. Saya kasih nama dengan user biasa. Emailnya user@gmail.com. Oke, passwordnya 12345 123456. Contohnya saya untuk cek validasi. Nah, konfirmasinya tidak sama ya, karena saya memasukkannya salah. Saya kurangi 1 lagi. Lalu saya register account. Oke, ini berhasil. Nah, setelah tadi dibuat 1 buah kurs, lalu sekarang user yang barusan dibuat itu akan mencoba order kepada kurs yang telah dipublish tadi. Masukkan usernya user@gmail.com, kemudian passwordnya 12345. Saya coba salahkan di sini. Lalu saya login. Dia memberikan warning bahwa passwordnya salah. Saya masukkan password yang benar, lalu saya klik login dan loginnya berhasil. Nah, dapat dilihat di sini bahwa user yang pertama tadi itu Abdul Yamin yang upload menyediakan kelas, ini sudah ada datanya. Nah, di sini saya mencoba untuk order kelas yang sudah ditawarkan. Saya bisa sebelum itu di menu My Class ini digunakan untuk data-data kelas yang pernah diorder oleh si user yang sedang login, dan ini transaksi, history transaksi apabila user telah melakukan transaksi sebelumnya. Atau juga bisa memantau status dari transaksinya, apakah sudah dibayarkan atau belum. Nah, di sini saya coba bertindak sebagai user biasa yang akan membeli kelas yang sudah ditawarkan. Saya klik ikuti kelas ini, lalu dia akan mengarahkan ke halaman detail dari informasi materinya. Dan ini nama pelanggan orang yang ordernya, user biasa. Lalu saya coba check out untuk membuat invoice atau tagihan. Oke. Nah, maka di sini akan dibuat invoice atau tagihan, dan untuk melihat My Class di sini saya coba cek. Ini masih kosong, statusnya masih belum dibayar dan tombolnya belum dapat diakses gitu ya. Kemudian untuk transaksi sini juga ada 1 transaksi tapi statusnya belum dibayarkan. Oke. Untuk dapat membuka materi ini, si user ini harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya akan mendemokan aplikasi yang satunya lagi untuk melakukan pembayaran. Saya buka tab baru di sini. Lalu saya buka aplikasi bank. Nah, ini adalah tampilan aplikasi untuk pembayarannya. Kemudian saya kembali lagi ke sini untuk mengambil kode bayarnya atau virtual account-nya. Ini saya salin. Kemudian saya pergi ke aplikasi bank yang sudah dibuka tadi. Lalu saya tempel di sini atau salin di sini. Lalu saya coba cek pembayarannya. Tidak ada respon. Sebentar. Saya akan coba cek ke INV Bank. Oh ya, URL API-nya masih akses ke lokal. Saya coba akses yang online. Oke, ini saya save.
Selanjutnya saya pergi ke sini, lalu saya refresh browsernya, lalu masukkan lagi kode pembayaran tadi, lalu saya cek pembayaran. Nah, ini datanya tampil. Lalu saya coba bayar sekarang. Berhasil, tagihan telah dibayarkan. Kemudian saya kembali lagi ke sini untuk melihat status transaksinya. Nah, status transaksinya masih belum dibayar, lalu saya refresh di sini. Dan statusnya lunas. Kemudian untuk materinya juga saya refresh di sini. Maka statusnya lunas dan materinya dapat dibuka. Oke, kemudian saya kembali ke sini melihat data transaksi. Di sini ada transaksi 1, status course-nya 1 ya, artinya sudah bisa diakses. Kemudian status transaksinya juga 1, artinya sudah dibayarkan. Oke, kalau dilihat di sini data course TRX ya, TRX transaksinya ini ada sama dengan yang di database data ini, tapi sudah dilakukan join ya dengan aplikasi course. Oke, kemudian saya kembali lagi, tadi belum ditampilkan untuk yang klien. Saya kembali ke sini. Nah, di halaman awal ini tadi pada saat awal video belum ditampilkan, maka di sini sudah tampil datanya. Karena ini cuma satu datanya. Oke. Kemudian untuk aplikasi banknya juga akses ke REST API yang sudah dibuat, tapi fungsinya untuk mengupdate status pembayaran saja. Nah, itu ada juga endpoint yang sudah dibuat untuk khusus menangani pembayaran saja. Oke, kemudian saya pergi ke aplikasi REST API-nya. Saya pergi ke sini. Kemudian saya coba lihat ini. Jadi untuk aplikasi REST API-nya terdapat beberapa controllers di sini. Yang pertama untuk users. Ini untuk menangani data users. Di sini saya menggunakan bawaan kode igniter API response thread supaya dia mengembalikan data dalam format JSON supaya tidak membuat natif gitu, supaya tidak membuat satu persatu, karena kode igniter sudah menyediakannya untuk digunakan. Nah, untuk data user itu di get datanya dari models dan dari sini. Maksudnya dari sini, dari model users di sini. Nah, untuk login tadi dia menggunakan check email di sini. Jika emailnya valid, dia akan kembalikan menggunakan format JSON. Ini validasi untuk registrasinya pas pendaftaran akun tadi. Nah, dan semua seperti nama, email, password itu wajib diisi, dan untuk password itu harus matching antara password pertama dan password kedua. Nah, kemudian jika berhasil dia akan mengembalikan respon dalam bentuk format JSON ya. Nah, itu untuk user. Kemudian untuk transaksi di sini untuk mengelola, maksudnya data model transaksi ya. Saya kembali ke controller transaksi. Nah, ini adalah controller untuk menangani transaksi. Di sini juga menggunakan response type. Lalu, nah, untuk menampilkan data berdasarkan ID menggunakan fungsi order ID di sini. Untuk menampilkan data secara keseluruhan ini menggunakan respon data ini dan status request-nya 200. Kemudian untuk menampilkan user data transaksi yang sudah di order sebelumnya berdasarkan user yang login, dia menggunakan fungsi yang ini, lalu dikembalikan datanya.
dalam bentuk JSON juga supaya bisa dikonsumsi di bagian aplikasi kliennya. Nah, itu kemudian untuk course ini fungsinya CRUD saja, ada bisa menambahkan data, bisa mengubah data. Oke, dan saya rasa hanya itu demo dari aplikasi saya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.